Share screen. Entire. Share. Udah kelihatan ya? Ini Google Meet-nya ini di-head aja nih. Ini. Dah. Sip. Udah, ini lanjut. Ya udah, gas mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih untuk Bu Retna Kristiana. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang materi bahan additif beton. Dari bahan additif beton ini kami beranggotakan saya sendiri atas nama Rizky Chandra dengan NIM 41123120077. Baik, perkenalkan nama saya Fitria Utari dengan NIM 411231200051. Perkenalkan, nama saya Angga Pradita dengan NIM 411231200067. Perkenalkan, saya Steve Padilla dengan NIM 411231200062. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan dengan NIM 411231200078. Ya, terima kasih. Sebelum masuk dalam materi bahan additif beton, kami di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dari bahan additif beton itu sendiri. Hal ini akan disampaikan langsung oleh Mas Angga Pradita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk latar belakang, beton merupakan material konstruksi yang sudah umum digunakan untuk saat ini. Peranan penting konstruksi beton menuntut kualitas beton yang memadai. Beton termasuk salah satu pembentuk struktur utama yang peranannya sangat penting. Faktor yang mempengaruhi beton yang banyak digunakan, workability, durability, strength. Penggunaan bahan additif dalam campuran beton bertujuan untuk memodifikasi sifat-sifat tertentu dari beton segar maupun beton keras, sehingga akan diperoleh kinerja beton yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan spesifik. Zat-zat kimia yang digunakan, serbuk, dan cairan kimiawi. Dua hal itu berpengaruh pada kondisi campuran beton. Material tambahan seperti agregat yang mempunyai karakteristik tertentu, penambahan zat kimia, dan mineral atau material ini dapat merubah performa pada beton dan sifat yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun maksud dan tujuan penggunaan bahan additif pada beton adalah untuk memperpanjang umur beton, memperkeras, dan memperbaiki rupa beton. Additif beton ditambahkan untuk memberikan rekayasa beton seperti memperkuat, menambah daya tahan beban, menambah daya rekat, dan mencegah kerusakan. Beberapa tujuannya yaitu meningkatkan workability, mempercepat pengerasan, memperlambat pengerasan, mengurangi penyusutan, meningkatkan durabilitas, menghemat semen, meningkatkan kekuatan, mengurangi panas hidrasi, dan menambah daya tahan terhadap sulfat. Baik, sekian. Setelah mengetahui latar belakang dan teori-teori dari maksud dan tujuan dari bahan additif tersebut, maka timbullah beberapa pertanyaan mengapa beton perlu bahan additif. Jawabannya adalah mengapa beton perlu bahan additif. Yang pertama, satu, memperbaiki workability atau kemudahan pengerjaan, meningkatkan kemampuan kerja tanpa menambah kadar air atau menurunkan kadar air pada kemampuan kerja yang sama. Yang kedua, memperlambat atau mempercepat waktu ikat bahan additif. Retarder dapat memperlambat waktu ikat beton. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan dan daya tahan dari beton itu sendiri. Yang keempat, mereduksi panas hidrasi pada konstruksi beton masif. Yang kelima, meningkatkan ketahanan terhadap kondisi lingkungan. Bahan additif seperti inhibitor korosi dapat meningkatkan ketahanan beton terhadap lingkungan yang korosif. Setelah mengetahui mengapa bahan additif tersebut sangat penting untuk beton, maka kita akan melanjutkan untuk
perkembangan beton dari waktu ke waktu. Hal ini akan dijelaskan langsung oleh Mbak Fitri Autari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Untuk timeline perkembangan bahan aditif sendiri, kita bahas sedikit tentang perkembangan betonnya dulu. Nah, penggunaan beton dan bahan-bahan vulkanik seperti abu pozolan sebagai pembentukannya telah dimulai sejak zaman Yunani dan Romawi, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya juga. Nah, dalam campuran tersebut terdapat kapur, pozolan, dan batu apung yang biasa digunakan bangsa Romawi untuk membuat infrastruktur seperti bangunan, drainase, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, penggunaan yang serupa bisa dilihat pada beberapa bangunan kuno yang tersisa, misalkan di daerah-daerah Aceh, di daerah yang bekas kerajaan, yang bahan bangunannya itu terbuat dari kapur, tanah liat, dan batu gunung. Orang Mesir sendiri telah menemukan bahwa dengan memakai aditif debu vulkanik mampu meningkatkan kuat tekan beton. Nah, untuk awalnya ini bahan aditif ditemukan pastinya untuk meningkatkan sifat beton, dan penambahan serat atau bahan kimia menjadi asal muasal dari penemuan bahan aditif. Dia dapat meningkatkan ketahanan terhadap retakan dan mengurangi jejak karbon dari produksi tersebut. Lanjut di tahun 1920 sampai 1940, aditif berkembang menggunakan abu terbang atau fly ash dan pujolan alami yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja beton dan membantu mengurangi konsumsi semen dan meningkatkan durabilitas beton. Lanjut di tahun 1950 sampai 1970, perkembangan bahan aditif ini sampai ke super plasticizer dan penguat serat, di mana bahan ini digunakan pertama untuk meningkatkan fluiditas dan kekuatan beton. Lanjut di tahun 1980 sampai 1990, bahan aditif kimia ditemukan. Yang pertama itu penghambat sel dan akselerator yang berfungsi untuk mengontrol waktu pengerasan beton. Aditif yang berbasis fosfat dan kalsium klorida ini dapat tadi yang mengontrol waktu pengerasan beton. Juga penambahan abu terbang atau fly ash yang berfungsi mengurangi emisi karbon. Lanjut di tahun 2000 sampai 2010, kita menemukan nanomaterial dan self-healing. Apa sih nanomaterial itu? Nah, nanomaterial ini bisa menggunakan nanosilika dan nano titanium dioksida yang berfungsi untuk meningkatkan struktur mikroskopis beton. Untuk self-healingnya sendiri, dia mampu memperbaiki retakan secara sendiri dan bantuan bahan penyembuh seperti bakteri bacillus dan mikrokapsul yang mengandung kalsium laktat. Selanjutnya di tahun 2010 sampai sekarang ditemukan grafen dan aerogel. Nah, grafen ini masih digunakan di luar dan belum banyak digunakan di Indonesia. Grafen dapat meningkatkan kekuatan dan konduktivitas termal hingga 25% dibandingkan dengan beton konvensional, dan juga meningkatkan performa mekanik dan ketahanan terhadap suhu ekstrim. Nah, untuk aerogel sendiri, dia membuat beton lebih ringan dengan isolasi termal yang lebih baik. Lanjut, di tahun 2020, kita menggunakan bioenzim dan metakolin aktif. Nah, untuk bioenzim sendiri mempercepat reaksi kimia dalam beton, meningkatkan kekuatan dan ketahanan, dan memperkuat struktur beton secara alami. Untuk metakolin diproses secara khusus untuk meningkatkan reaktivitasnya sebagai pengganti sebagian dari semen, untuk mengurangi penggunaan semen dan meningkatkan kekuatan tekan beton. Lanjut, kita ada slag atau limbah industri. Nah, penggunaan limbah seperti slag baja ini bisa berupa slag baja, kaca daur ulang, yang berfungsi untuk bahan pengganti agregat dan sebagai pengganti semen itu sendiri. Dapat juga mengurangi karbon jejaknya. Lanjut kita ke aditif fast change material atau PCM. Nah, aditif jenis ini dapat menyimpan dan melepaskan panas, juga membantu dalam pengaturan suhu internal beton, dan bisa untuk mengurangi retak termal dan meningkatkan kenyamanan termal bangunan.
Nah, inovasi dalam 1 abad terakhir ini, kita dapat simpulkan mulai dari super plasticizer, nanomaterial, self-healing concrete, grafen, aerogel, dan aditif berbasis bioetching. Nah, manfaat dari perkembangan dari bahan aditif itu sendiri bisa kita rasakan mulai dari pertama, efisiensi energi. Dia dapat mengurangi kebutuhan energi selama proses produksi dan penggunaan beton. Yang kedua, ramah lingkungan. Dapat mengurangi emisi karbon dioksida melalui penggunaan bahan daur ulang dan pengganti sebagian dari semen. Yang terakhir, untuk kinerja jangka panjang. Dengan memanfaatkan perkembangan bahan aditif, kita dapat memperpanjang umur layanan struktur beton dan mengurangi biaya pemeliharaan. Mungkin itu saja untuk timeline perkembangan dari bahan aditif. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Lanjut Mas Rizky. Oke, untuk terima kasih waktunya Mbak Witriautari. Untuk selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang teori dan landasan teori bahan aditif beton. Teorinya, bahan aditif beton adalah bahan yang ditambahkan ke dalam campuran beton selama proses pencampuran atau pengadukan. Ada berbagai jenis bahan aditif yang digunakan dalam proses pencampuran atau pengadukan beton ini. Yang pertama, akselerator. Yang kedua, retarder. Yang ketiga, plasticizer. Yang keempat, super plasticizer. Yang kelima, air impregning agent, dan lain-lain. Untuk campuran beton tersebut masih ditambahkan bahan tambah seperti zat-zat kimia atau chemical aditif mineral dan material tambahan. Untuk tipe-tipe bahan tambah yang sudah dijelaskan tadi pada landasan teori, untuk tipe pertama yaitu tipe A. Tipe A berfungsi untuk mengurangi jumlah air campuran untuk menghasilkan beton sesuai dengan konsistensi yang ditetapkan. Yang kedua, tipe B untuk memperlambat waktu pengikatan beton. Yang selanjutnya tipe C untuk mempercepat waktu pengikatan dan menambah kekuatan awal beton. Selanjutnya tipe D yaitu berfungsi untuk mengurangi campuran dan menghasilkan beton sesuai dengan konsistensi yang ditetapkan, juga untuk memperlambat waktu pengikatan beton. Nah, untuk selanjutnya ada tipe E dan tipe F dan tipe G. Tipe E itu berfungsi untuk mengurangi jumlah air campuran sehingga menghasilkan beton sesuai dengan konsistensi yang telah diterapkan, serta mempercepat waktu pengikatan serta menambah kekuatan awal pada beton. Sedangkan untuk tipe F, untuk mengurangi jumlah air campuran sebesar 12% atau lebih untuk menghasilkan beton sesuai dengan konsistensi yang telah diterapkan. Tipe G. Tipe G itu sama dengan tipe F dan juga fungsinya itu juga untuk memperlambat waktu pengikatan beton. Beton pembanding, untuk semua ini ada beton pembanding. Apa itu beton pembanding? Beton pembanding adalah beton dengan proporsi campuran yang sama tanpa menggunakan bahan tambah-tambahan. Untuk selanjutnya yang kami bahas dari kelompok kami yaitu bahan tambah mineral atau aditif yang akan langsung dijelaskan oleh Mas Rizky Padilla. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rizky Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan tambah mineral atau aditif. Adapun jenis-jenisnya yaitu
1 pozolan, ya, 2 fly ash, 3 slag. Saya akan menjelaskan tentang pozolan pertama kali adalah bahan yang mengandung senyawa silika atau silika tidak mempunyai semen, tetapi bereaksi dengan kalsium air. Reaksi yang dihasilkannya adalah membentuk kalsium hidrat yang bersifat hidrolis. Reaksi terjadi pada suhu normal, membentuk senyawa dengan adapun pozolan terbagi atas 2, yaitu pozolan alam dan pozolan buatan. Pozolan alam merupakan sedimentasi dari abu dan lava gunung berapi, mengandung silik aktif. Reaksi dengan kapur padam membentuk semen. Sedangkan pozolan buatan adalah sisa pembakaran dari buku atau hasil pengolahan limbah. Mengandung silika reaktif scam atau rice husk ash atau silika pium. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fly ash. Fly ash merupakan butiran halus residu pembakaran batu bara menurut ASTM C618. Sumber dari fly ash adalah hasil residu dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Fly ash terbagi atas 3 kelas C, F, dan N. Kelas C mengandung kalsium hydroxide lebih dari 10%, dihasilkan dari pembakaran lignit. Sedangkan kelas F mengandung kalsium hydroxide kurang dari 10%, dihasilkan dari pembakaran antrasit. Sedangkan kelas N, pozolan alam atau hasil pembakaran lainnya, contohnya seperti tanah diatomik, apolline, shells, talc, dan abu vulkanik. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang slag. Slag merupakan ground blast furnace slag atau disingkat GBFS, adalah produk non-metal residu pembakaran tanur tinggi. Komposisi dari slag adalah terdiri dari kapur, silika, dan alumina. Produk dari slag ground granulated blast furnace slag atau disingkat GGBFS yang bermanfaat untuk ramah lingkungan, mengurangi limbah, ekonomis, mengurangi biaya konstruksi dengan menggantikan sebagian semen. Kekuatan struktur, beton dengan GGBFS lebih kuat dibandingkan tanpa GGBFS. Baik kekuatan dan workability beton dengan GGBFS. Yang pertama, reaksi singkat. Reaksi dengan kalsium hidroksida dalam waktu lama. Kekuatan optimal, beton mencapai kekuatan optimal setelah 90 hari. GGBFS sampai 6% GGBFS meningkatkan workability, kemudahan pengerjaan aduk mortar, dan meningkatkan waktu pengikatan awal. Maka di sini kita bisa tarik kesimpulan dari ketiga jenis bahan tambah mineral aditif. Yang pertama, pozolan merupakan bahan tambah reaktif dengan kapur, meningkatkan kekuatan dan daya tahan beton. Fly ash yang efektif mengurangi penggunaan semen yang tersedia dalam berbagai kelas. Slag dengan GGBFS yang bermanfaat untuk lingkungan struktural, memperkuat dan meningkatkan workability beton. Terima kasih ya. Saya harap presentasi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang jenis-jenis bahan tambah mineral dan manfaatnya dalam konstruksi beton. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Rizky Chandra. Terima kasih untuk Mas Rizky Padilla. Untuk materi yang akan kami sampaikan selanjutnya yaitu contoh bahan aditif beton.
Contoh bahan aditif beton ini akan dijelaskan langsung sama Mas Muhammad Jidan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, contoh bahan aditif beton. Yang pertama ada plastimen VZ. Plastimen VZ merupakan bahan retarder beton dan dapat mengurangi air dalam jumlah yang besar sesuai dengan ASTM. Pengaruh penggunaan bahan tambah ini yaitu memperlambat proses pengerasan. Nah, kemudian keuntungan plastimen VZ sebagai bahan aditif. Yang pertama, proses pengerasan beton berjalan lambat. Kondisi ini sangat efektif untuk pengiriman beton siap pakai pada lokasi yang jauh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kelecekan tanpa menambah air. Yang ketiga, mutu beton meningkat. Keempat, penyusutan berkurang. Yang kelima, mengontrol slam loss sesuai kebutuhan. Yang keenam, permukaan beton lebih bagus. Yang ketujuh, beton bebas dari klorida. Selanjutnya, Master Blending Super Plasticizer berbasis polikarbonat atau PCE yang dikembangkan untuk industri cetak dan ready mix. Bahan tambah kimia tipe F berfungsi mengurangi jumlah air pencampur, meningkatkan workability serta meningkatkan mutu beton. Penambahan Master Glenium AC 8595 dapat mengurangi kandungan air dalam campuran beton, dapat mengakibatkan penurunan porositas dan peningkatan kekuatan beton. Mutu beton yang direncanakan dapat tercapai dengan lebih baik. Porositas beton menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kuat beton yang dapat memastikan bahwa struktur beton memiliki daya tahan yang baik terhadap beban dan lingkungan. Selanjutnya, Sikafis Concrete, bahan tambah yang dapat membantu beton meningkatkan performanya pada waktu yang lebih cepat. Berfungsi ganda mengurangi jumlah pencampuran air yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu, mempercepat peningkatan beton. Nilai kuat tekan beton pada variasi campuran beton normal plus Sika Swiss Concrete lebih besar daripada variasi beton normal tanpa tambahan Sikafis Concrete. Presentasi peningkatannya mencapai 33,13% terhadap kuat tekan beton normal. Selanjutnya untuk Sikacim Concrete Additive merupakan bahan kimia berbentuk cairan dengan jenis super plasticizer yang berfungsi untuk mempercepat pengerasan pada beton. Bahan admixtur super plasticizer dalam penggunaannya, bahan tambah Sikacim dapat membantu menaikkan kekuatan tekan beton core. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mas Muhammad Jidan. Untuk selanjutnya, berikut kami akan memaparkan kesimpulan dari kelompok kami yang akan disimpulkan dan dibacakan oleh Mas Angga Pradita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Kita dapat simpulkan dari materi yang di atas, yaitu beton masih menjadi bahan utama dalam bidang konstruksi dari tahun ke tahun. Seiring dengan perkembangan dan penelitian yang terus dilakukan agar beton memiliki kekuatan yang lebih baik dengan bahan tambah atau additif, kekurangan beton dapat dipecahkan. Bahan tambah mineral sebagai additif untuk memperbaiki kinerja beton ataupun dapat digunakan sebagai bahan tambah untuk mengurangi pemakaian jumlah material. Beberapa bahan tambah mineral ini adalah fly ash, slag, dan pozzolan. Aditif beton memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan performa beton. Setiap jenis aditif memiliki fungsi dan pengaruh yang berbeda terhadap beton. Pemilihan aditif beton yang tepat dan penggunaannya dengan dosis yang sesuai sangat penting untuk mencapai kualitas beton yang optimal. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami hasil mempresentasikan. Terima kasih dan selamat sore untuk Bu Ratna Kristina SDMMMT. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Presentasi kali ini kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.